Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 945. Chen Runcang, datanglah kepadaku jika kamu memiliki kemampuan. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Tuan Su. Chen Runz berkata dengan sangat jujur, selain itu, Tuan Chen memiliki latar belakang yang kuat di belakangnya, yang tidak boleh Anda sakiti. Sudah berapa lama dan kamu masih mempermainkanku seperti kota kosong? Apa menurutmu aku akan menganggapnya serius? Chen Runcang berkata sambil mencibir. Biar ku beritahu, sejak kamu masuk ke kantor, sudah jelas bahwa hidupmu telah berakhir. Terlebih lagi, aku ingin membunuhmu secepatnya, jadi bagaimana aku bisa membiarkanmu kembali? Ekspresi Chen Runcang menjadi tajam dan dia berkata kepada Cao Dongguo. Cao tua, jangan kaget, cepat bunuh dia. Aku akan mengajak beberapa gadis bersamaku nanti untuk bersenang-senang. Tidak masalah. Cao Dongguo melangkah maju dan berdiri di depan Su Chen. Sepertinya kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin mengambil tindakan terhadapku daripada orang bodoh itu, jadi biarkan aku menguji kekuatanmu. Tubuh Su Chen melintas, dan dia bergegas ke depan Cao Dongguo, meraih lehernya, dan mengangkatnya dengan paksa. Kamu ingin menguji kekuatanku, tetapi kamu belum memenuhi syarat. Mendesis. Bagaimana ini mungkin? Semua orang di ruangan itu menarik napas. Tak satu pun dari mereka mengira Su Chen, yang terlihat tampan, bisa sekuat itu. Cao Dongguo menaklukkan Tian Yu dengan satu gerakan, tapi sekarang, di depan Su Chen, dia bahkan tidak punya ruang untuk melawan. Kontrasnya terlalu besar. Wajah Cao Dongguo dipenuhi ketakutan. Saat Su Chen mengambil tindakan, dia menemukan momentum luar biasa menyapu seluruh tubuhnya, sehingga dia tidak punya ruang untuk melawan. Tidak ada keraguan bahwa pemuda di depannya jauh lebih kuat dari dirinya. Kalau tidak, mustahil mencapai efek seperti itu. Kamu, kekuatan apa yang kamu miliki? Su Chen tidak segera mengambil tindakan, tetapi berkata sambil tersenyum. Apa pendapatmu tentang kekuatanku? Tidak bisakah kamu mencapai ranah martial lord? Zun, kamu terlalu meremehkanku. Melihat ekspresi tenang Su Chenyun, jantung Cao Dongguo berdetak kencang, mungkin kamu telah memasuki alam Wuzong. Tidak. Su Chen menggerakkan bibirnya. Meskipun dia tidak mengeluarkan suara, Cao Dongguo tahu apa yang dia bicarakan. Pada saat ini, semua orang menyadari bahwa wajah Cao Dongguo pucat, bahkan lebih jelek dari orang mati. Kamu sebenarnya sudah. Klik. Sebelum Cao Dongguo menyelesaikan kata-katanya, Su Chen mematahkan lehernya. Mayatnya dibuang, dan para wanita di kantor berpencar. Hanya Chen Runcang yang tersisa berdiri di sana, sangat terkejut hingga dia bahkan tidak bisa berbicara. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Biar ku beritahu, aku adalah figur publik dan aku dilindungi oleh hukum. Jika kamu berani menyentuhku, hukum tidak akan membiarkanmu pergi. Bagaimana jika kamu melepaskanku? Bagaimana jika kamu tidak melepaskanku? Siapa yang bisa menghentikan orang yang ingin kubunuh? Su Chen. Ekspresi Su Chen lucu, yang membuat rambut Chen Runcang berdiri tegak. Ambillah apa yang baru saja kamu katakan pada dirimu sendiri. Sejak aku masuk, hidupmu telah memasuki hitungan mundur. Saat dia berbicara, semburan energi terlempar dari tangan Su Chen, dan Chen Runcang mati mendadak di tempat. Melihat tubuh Chen Runcang, Chen Runz tampak bingung. Segalanya berkembang terlalu cepat dan dia belum berbalik. Semuanya di sini sudah diurus. Sisanya bisa kamu tangani sendiri. Aku akan kembali dulu. Ya, jawab Chen Runz mekanis. Setelah membersihkan debu dari tubuhnya, Su Chen keluar dari kantor. Di bawah ada mobil Wei Changtian, siap membawa Su Chen kembali. Tuan Su, kemana kita harus pergi sekarang? Pergi ke tempat Tianyu dulu. Semuanya baik-baik saja di sini. Aku akan mengucapkan selamat tinggal padanya lalu kembali ke Songhai. Oke, aku akan menghubungi jet pribadi sekarang. Wei Changtian mengantar Su Chen ke Chen Tianyu. Masalah di sini sudah diselesaikan, jadi saya akan kembali dulu. Jika masih ada masalah yang belum terselesaikan, silakan hubungi Wei Changtian dan dia akan membantu Anda mengatasinya. Bos Su, kamu akhirnya kembali dan akan pergi secepat ini. Tidak ada apa-apa di sini, saatnya kembali. Jangan cemas. Kamu akhirnya kembali, dan kita masih bisa berkumpul. Kebetulan Litian juga ada di Linyang. Dia berbicara kepadaku tentangmu dari waktu ke waktu, mengatakan bahwa dia merindukanmu. Apa yang harus dilakukan? Kamu ingin ke sana? Sangat sulit untuk menjaga waktu bersama, jadi kita bertiga akan berkumpul dan makan sebelum kamu pergi. Menghadapi undangan tulus Chen Tianyu, Su Chen tidak bisa menolak, jadi dia mengangguk dan setuju. Apakah kamu tahu di mana dia? Ayo kita cari dia lalu cari tempat untuk berkumpul. Ada alasan lain mengapa Su Chen tidak menolak. Saya akan pergi ke dunia seni bela diri kuno di masa depan. Saat itu, tidak akan ada banyak kesempatan untuk kembali. Kemudian, di bawah kepemimpinan Chen Tianyu, keduanya datang ke rumah Litian. Rumah Litian jauh lebih bobrok dari yang dibayangkan Su Chen. Karena keluarganya berasal dari pedesaan di bawah Linyang, ternyata Chen Tianyu yang mengasuh mereka, dan keluarganya juga tinggal di sebuah gedung. Namun dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Chen runtuh, dan kehidupan keluarga mereka semakin buruk. Jadi pada akhirnya, mereka pindah ke sebuah bungalow tua. Ketika Su Chen tiba di sini dengan mobil mewah, para tetangga melihat sekeliling, bertanya-tanya siapa yang dicari oleh kedua pemuda di mobil mewah itu.
Ketika dia tiba di rumah Li Tian, Chen Tianyu mengetuk pintu beberapa kali dan tidak menemukan jawaban, jadi dia tertawa dan mengutuk. Cucu ini pasti sudah pergi ke alam liar lagi. Saya ingin memberikan kejutan padanya, tapi sekarang saya tidak punya kesempatan. Sambil berbicara, Chen Tianyu mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Li Tian. Namun di sisi lain, selalu ada sinyal sibuk. Chen Tianyu menelepon 2 kali berturut-turut, tetapi tidak dapat tersambung. Apa yang sedang dilakukan anak ini? Dia bahkan tidak menjawab telepon. Sepertinya ada hal lain yang harus kulakukan. Lupakan saja jika aku tidak dapat menemukannya. Ayo cari tempat untuk berkumpul dan membicarakan masa lalu. Chen Tianyu tidak punya pilihan selain mengangguk dan setuju. Tapi saat keduanya hendak pergi, mereka melihat seorang pria parubaya berjalan. Anak muda, apakah kamu mencari anak laki-laki dari keluarga Lao Li itu? Chen Tianyu mengangguk dengan bingung. Orang tua, tahukah kamu kemana dia pergi? Anak laki-laki dari keluarga Li itu akan bertunangan hari ini. Dia mengadakan upacara pertunangan di Hotel Dongjiang Yuan. Jika kamu ingin menemukannya, kemana kamu harus pergi? Hah? Pertunangan. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin dia tidak memberitahuku tentang masalah besar seperti pertunangan. Chen Tianyu bingung ketika mendengar ini, karena dia tidak mengetahuinya sama sekali. Meski sempat mengalami kemunduran dalam beberapa tahun terakhir, keduanya tetap menjalin kontak, namun tak pernah menyebut dirinya akan bertunangan. Sekarang hal seperti ini terjadi secara tiba-tiba, mungkinkah dia akan menikah? Bab 946. Jangan khawatir dulu. Saya akan menelepon dan bertanya dan saya akan tahu apa yang terjadi. Bos Su, apakah kamu kenal seseorang di sana? Su Chen mengangguk, jika saya mengingatnya dengan benar, Hotel Dongjiang Yuan seharusnya adalah properti milik Wei Changtian. Saya akan meneleponnya dan mencari tahu. Segera, panggilan Wei Changtian dijawab. Tuan Su, apakah ada hubungannya dengan saya? Bantu aku memeriksa apakah ada yang mengadakan upacara pertunangan di Hotel Dongjiang Yuan hari ini. Saya tahu, Tuan Su, saya akan memeriksanya sekarang. Setelah menjelaskan bisnisnya, Su Chen dan Chen Tianyu kembali ke mobil. Setelah menunggu beberapa menit, telepon Wei Changtian pun masuk. Tuan Su, memang ada upacara pertunangan untuk pasangan pengantin baru di hotel. Nama prianya adalah Li Tian dan nama wanitanya adalah Jiang Rou. Oke, aku mengerti. Tuan Su, apakah pengantin baru ini adalah temanmu? Baiklah, Li Tian adalah temanku, aku akan pergi ke sana dan melihatnya sekarang. Wei Changtian tampak terkejut. Ia tidak pernah menyangka teman Su Chen akan mengadakan upacara pertunangan di hotelnya. Jika hal ini diabaikan maka akan berdampak buruk. Tuan Su, saya akan membawa orang ke sana sekarang. Jika ada kelalaian, mohon minta Tuan Su untuk menghukum Anda. Tidak masalah. Ini masalah pribadiku. Meski aku tidak menanganinya dengan baik, aku tidak bisa menyalahkanmu. Su Chen adalah orang yang membedakan antara urusan publik dan pribadi. Tidak mungkin menyalahkan Wei Changtian atas masalah sepele seperti itu. Setelah mengobrol singkat, Su Chen menutup telepon. Li Tian memang ada di sana. Neneknya bahkan tidak memberitahuku tentang masalah besar seperti pertunangan. Saat aku melihatnya, aku harus menendangnya sampai mati. Oke, berhentilah memarahi sekarang, ayo kita pergi dan melihat, lalu kita akan tahu apa yang terjadi. Saat ini, Hotel Dongjiang Yuan didekorasi dengan lampu dan dekorasi warna-warni, dan itu adalah pemandangan yang menyenangkan. Tianer, hari ini adalah hari pertunangan kita. Bisakah kamu tidak bersikap jujur? Ada banyak kerabat dan teman yang mengawasi di luar. Orang yang berbicara adalah seorang wanita yang mengenakan sulaman teratai merah. Meskipun penampilan seorang wanita tidak terlalu cantik, dia anggun, berbicara dengan lembut, dan terlihat seperti wanita kecil. Nama wanita itu adalah Jiang Rou, dan dia adalah pacar Li Tian. Ketika dia kembali dari Yanjing, keduanya bertemu dan berkencan hingga hari ini. Meski hubungan keduanya sangat baik, dan mereka telah bersama selama lebih dari 2 tahun, mereka tidak pernah merasa malu atau bertengkar. Namun karena status keluarga mereka, orang tua Jiang Rou cukup kritis terhadap Li Tian. Saya tidak suka keluarga mereka berasal dari pedesaan dan tidak memiliki kekuasaan atau pengaruh di Linyang. Apalagi keluarga mereka juga sangat miskin. Jika mereka menikah di kemudian hari, mereka pasti akan menanggung kesulitan. Namun hubungan keduanya selalu sangat baik, dan Jiang Rou bahkan mengancamnya dengan kematian sebelum keluarganya menyetujui pernikahan tersebut. Bukannya aku marah, tapi keluargamu bertindak terlalu jauh. Kamu benar-benar membuang semua ponsel dan kartu teleponku, dan bertanya padaku bagaimana cara menghubungi mantan teman dan sahabatku. Jangan marah pada ibuku. Dia melakukan kesalahan. Aku akan bicara dengannya nanti. Li Tian melambaikan tangannya dengan tidak sabar, oke, jangan bicarakan ini dulu. Ayo selesaikan pertunangannya dulu. Li Tian dan Jiang Rou sedang bersiap di dalam kamar, dan suasana di lobi hotel sangat meriah. Melihat sekeliling, kebanyakan orang memakai emas dan perak, dan mereka kaya atau bangsawan. Terlihat dari orang-orang ini cukup terhormat di Linyang. Kak, apa yang terjadi? Kenapa ada begitu banyak orang dari keluarga mempelai pria, dan mereka bahkan tidak punya meja bersama? Wanita yang berbicara itu bernama Sun Jia, dan dia adalah bibi Jiang Rou. Saya malu untuk memberitahu Anda bahwa keluarga pacar Xiao Rou berasal dari pedesaan, dan mereka adalah 3 generasi petani miskin. Keluarga itu hampir sekarat karena kemiskinan, jadi saya membuat perjanjian dengan mereka terlebih dahulu. Kecuali beberapa kerabat penting, kerabat malang itu bahkan tidak mengizinkan mereka datang.
Wanita yang berbicara itu berusia sekitar 40 tahun, sedikit gemuk, memakai riasan tebal dan bibir merah, dan dia agak mirip dengan Jiang Rou. Nama wanita itu adalah Sun Ying, dan dia adalah ibu Jiang Rou. Ini tidak bagus. Bagaimanapun, ini adalah pertunangan. Ini adalah peristiwa besar dalam hidup. Hanya karena ini adalah peristiwa besar dalam hidup, aku tidak akan membiarkan mereka datang. Sun Ying berkata dengan nada menghina. Kamu juga tahu kalau keluarga Jiang kita juga merupakan keluarga besar di Linyang. Selain kerabat di rumah, ada juga teman kakak iparmu di masyarakat. Seorang pria dari pedesaan. Temanku, itu cukup memalukan, tetapi jika beberapa kerabat dari pedesaan datang, keluarga Jiang akan sangat malu. Kakak, apa yang kamu katakan masuk akal. Lagi pula, jika kamu bukan anggota keluarga yang tepat, itu tidak masuk akal tidak peduli bagaimana kamu melihatnya. Siapa bilang bukan itu masalahnya? Aku akan sangat marah. Aku pernah mengenalkannya pada beberapa pria muda sebelumnya, semuanya kaya raya, tapi dia tidak menyukai satupun dari mereka, jadi dia harus menikah dengan pria itu. Anak malang. Dia hampir kehilangan dia. Penyakit jantungku keluar. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita tidak bisa menghentikannya sekarang karena hal itu sudah terjadi. Kita hanya bisa membiarkannya pergi sesuka hatinya. Jangan khawatir, saya masih punya cara, saya akan segera menggunakannya. Kalau mereka setuju, maka saya tidak akan menghentikannya, tapi kalau mereka tidak setuju, tidak perlu diadakan upacara pertunangan. Kak, solusi apa yang kamu temukan? Jangan khawatir dulu, kamu akan tahu nanti. Saat keduanya berbisik, pembawa acara naik ke atas panggung. Sekarang waktu yang baik telah tiba, kami mengundang dua pendatang baru untuk tampil. Soundtrack pernikahan berbunyi, dan Litian serta Jiang Rou berpegangan tangan dan berjalan menyusuri tangga menuju panggung di depan tempat tersebut. Semua tamu mengambil ponselnya dan menekan tombol shutter untuk mengambil gambar, berharap bisa merekam momen indah ini. Proses upacara pertunangan tidak serumit proses pernikahan, hanya melibatkan pengucapan beberapa sumpah dan mengeluarkan hadiah pertunangan. Meski ada beberapa tumpang tindih dalam proses pernikahan, tidak ada yang terlalu peduli. Bagaimanapun, ini adalah acara yang membahagiakan. Sekarang, dua pengantin baru diundang untuk bertukar token dan mengucapkan sumpah cinta mereka. Litian tampak bersemangat. Meskipun dia mengkritik orang tua Jiang Rou, dia sangat mencintai Jiang Rou. Dia begitu bersemangat hingga tubuhnya mulai gemetar. Tunggu. Tepat ketika Litian hendak berbicara, ibu Jiang Rou, Sun Ying, berdiri. Dan tindakan ini juga merusak alur upacara. Bu, apa yang akan kamu lakukan? Jiang Rou bertanya dengan bingung. Jangan bicara dulu, itu bukan urusanmu. Karena itu, Sun Ying memandang Litian. Litian, kamu juga tahu identitasmu sendiri. Hari ini kamu boleh menikahi putriku jika kamu mau, tapi aku punya permintaan. Jika kamu setuju, maka upacara pertunangan akan berjalan seperti biasa, aku harus memikirkan pernikahanmu. Litian mengutuk dalam hatinya, penyihir tua ini mungkin merencanakan hal lain. Bibi, jika ada yang ingin kamu lakukan, katakan saja padaku. Bab 947. Anda sendiri yang tahu komposisi keluarga Anda. 3 generasi petani miskin. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang menjadi pejabat, dan tidak ada yang keluar untuk berbisnis. Untuk memperbaiki keadaan keluarga Anda, saya mohon agar jika Anda memiliki anak di masa depan, mereka akan sama dengan keluarga Jiang kami. Jika tidak, tidak perlu mengadakan upacara pertunangan ini, semua orang dapat kembali ke rumah masing-masing. Permintaan seperti itu terlalu berlebihan. Litian awalnya tidak terlalu menyukai Sun Ying, tetapi setelah mendengar kata-kata seperti itu, kemarahan di hatinya tiba-tiba meledak. Keluarga kami agak miskin, tapi mengapa saya harus menjadi menantu Anda? Siapa yang membuat keluargamu miskin? Sun Ying berkata dengan arogan, buka matamu dan lihat. Berapa banyak kerabatmu yang miskin yang bisa melakukan sesuatu? Lihatlah keluarga Jiang kita. Semua orang memakai emas dan perak. Mereka kaya atau tidak, dibangun oleh Paman Xiao Rou, terima kasih kepada Bos Wei. Tidak ada seorang pun di keluargamu yang membantuku dari awal hingga akhir. Beraninya kamu memberitahuku ini. Tinju Litian terkepal erat, dan matanya hampir menyemburkan api. Tapi tidak ada tempat untuk melampiaskan kebenciannya. Karena saya benar-benar tidak mempunyai kemampuan untuk mengubah situasi ini. Awalnya saya berpikir bahwa setelah kuliah di Universitas Yanqing, saya akan bisa terkenal dengan Bos Chen. Tidak ada yang menyangka bahwa keluarga Chen berada dalam kondisi terpuruk hingga tiba-tiba dia bangkrut. Yang lebih menyedihkan lagi, Bos Su tidak bisa dihubungi saat ini. Jika dia memiliki mereka berdua yang melindunginya, bahkan anggota keluarga Jiang pun tidak akan berani mengatakan hal seperti itu di depannya. Bu, hari ini adalah hari di mana Litian dan aku bertunangan. Bisakah ibu mengurangi sedikit kata-kata? Kerabat dan temanku semua ada di sini. Tolong selamatkan mukaku, oke? Apa maksudmu dengan menyelamatkan mukamu? Kamu menemukan anak laki-laki malang, siapa yang akan menyelamatkan mukaku? Bagaimana keluarga Jiang kita bisa rukun di lingkaran kaya Linyang mulai sekarang? Tapi sekarang masalahnya sudah sampai pada titik ini, apa gunanya membicarakannya? Itulah sebabnya aku mengajukan permintaan terakhir ini. Jika dia setuju, aku akan mengizinkanmu menikah. Jika dia tidak setuju, aku akan membuangnya. Tetapi, oke, tidak ada yang salah dengan itu. Orang yang berbicara adalah Paman Jiang Rou, Sun Bo. Dia cukup tinggi dan berkepala botak. Sekilas, dia tampak seperti seorang veteran yang telah berkecimpung di dunia selama bertahun-tahun. Apalagi dia sedang memegang rokok sambil berbicara dan terlihat menghina.
Xiao Rou, aku bukan paman, aku sedang membicarakanmu. Dengan kondisimu, kamu tidak dapat menemukan pria seperti apapun di Linyang. Mengapa bergaul dengan bocah malang ini? Sekarang ibumu hanya mengatakan bahwa anak itu seharusnya memilikinya. Nama keluarga yang sama dengan keluarga Jiang. Apa masalahnya? Pamanmu benar. Dia telah berada di masyarakat selama beberapa tahun, tetapi dia hanya memiliki kebajikan seperti itu. Jika bukan karena pamanmu dan meminta bantuan Bos Wei, apakah kamu bisa menemukan kebaikan seperti itu? Orang yang berbicara adalah ayah Jiang Rou, Jiang Haitao. Ketika dia berbicara, dia sepertinya sedang melihat orang-orang dengan lubang hidungnya, bahkan jika dia menginjak-injak Litian. Dan cara ini diputuskan dengan suara bulat oleh ibumu dan aku. Jika dia tidak setuju, masalah di antara kalian berdua akan gagal. Karena tindakan keluarga Jiang, upacara pertunangan untuk sementara ditunda, dan suasananya sangat canggung. Bahkan pembawa acara tidak tahu bagaimana memuluskan segalanya. Ayah mertuaku, ibu mertuaku, mari kita bicarakan ini nanti. Kerabat dan teman-teman semua ada di sini sekarang. Tidak pantas membicarakan hal-hal ini. Kata Ibu Litian dengan sungguh-sungguh. Pergi, pergi, menjauhlah dariku. Ibu Jiang Rou mencubit hidungnya dan mundur. Mereka bilang aku meremehkan keluargamu. Lihatlah pakaian yang kamu kenakan. Pakaian yang dipakai keluarga kami untuk anjing lebih mahal daripada milikmu. Merupakan suatu kehormatan bagimu untuk bisa mendaki cabang tinggi keluarga Jiang kami. Kamu masih di sini. Ibu mertua, aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Sun, sudah kubilang, jangan melangkah terlalu jauh. Litian tidak tahan lagi, kemarahan di hatinya meledak sepenuhnya, dan dia tidak peduli dengan masalah wajahnya. Sudah kubilang padamu, Jiang Rou sudah menjadi milikku. Sekalipun kamu tidak setuju, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Selain itu, anak-anak yang kita miliki di masa depan harus menyandang nama keluarga Li dan tidak punya apa-apa untuk diganggu. Lakukan dengan keluargamu. Patah. Paman Jiang Rou menamparkan meja. Wah, kamu bahkan belum punya semua gigimu, tapi kamu berani mempermainkanku di sini. Menurutku kamu tidak tahu siapa aku, Sun Bo. Suara Sun Bo membuat semua orang di lobi mengobrol satu sama lain. Semua orang yang hadir tahu bahwa Sun Bo berhenti bersekolah ketika dia masih remaja dan bergaul dengan masyarakat. Selama 30 tahun terakhir, dia menjadi sangat terkenal dalam Taoisme karena dia jatuh cinta pada Wei Changtian. Sekarang dia marah, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Mereka hanya bisa menonton dengan tenang dan menunggu perkembangan situasi. Litian juga mengalami sedikit gangguan hati, meskipun dia juga bisa bermain trik, dia masih jauh tertinggal dari senjata tua seperti Sun Bo. Terlebih lagi, mereka semua adalah orang-orangnya di luar hotel, dan dia akan dipukuli hingga jatuh tanpa dia harus melakukan apapun. Saya tahu ada banyak orang di bawah Anda, tetapi saya, Litian, bukanlah seseorang yang bisa diganggu. Saya akan membiarkannya hari ini. Bahkan jika Anda memukuli saya sampai mati hari ini, saya tidak akan menyetujuinya, dan saya tidak akan membiarkannya pergi. Jiang Rou akan ikut bersamamu. Sial, ini keterlaluan sekali. Tidak banyak orang di Linyang yang berani membentakku. Aku akan menunjukkanmu beberapa warna hari ini. Sun Bo ingin mengambil tindakan, tapi orang tua Jiang Rou tidak menghentikannya. Mereka sangat ingin memukuli Litian sampai mati atau melukainya agar pernikahan tidak diperlukan. Atas perintah Sun Bo, selusin anak laki-laki bergegas masuk. Pergi, tangkap anak itu dan ajari dia bagaimana berperilaku. Ngomong-ngomong, beritahu dia siapa aku, Sun Bo. Saya mengerti, Bos Sun. Tetapi, tepat saat orang-orang ini akan mengambil tindakan. Mendengus dingin datang dari pintu hotel. Coba kulihat siapa yang berani menyerang temanku. Perintah ini membuat semua orang di hotel terlihat terkejut. Di seluruh kota Linyang, Sun Bo selalu mengatakan kebenaran, namun ada seseorang yang berani merusak urusannya. Mungkinkah dia sedang mencari kematian? Melihat dua orang masuk, Litian membeku di tempat, tidak bisa berkata-kata karena terkejut. Dia tidak pernah bermimpi akan bertemu Su Chen dan Chen Tianyu di sini. Menurutku siapa mereka? Ternyata itu adalah dua bocah nakal. Sun Bo berkata dengan nada meremehkan. Kamu pasti berada di sini untuk upacara pertunangan. Apakah kamu melihat adikmu diintimidasi, jadi kamu ingin keluar dan membantu? Haha, tapi dengan dua moralmu, kamu bukan apa-apa di hadapanku, Sun Bo. Jika kamu tidak ingin mati, minggir saja. Ini bukan urusanmu. Jangan bertingkah seperti pahlawan di sini. Su Chen tidak berbicara, tetapi suara Wei Changtian tiba-tiba terdengar di pintu hotel. Sun Bo, kamu sangat berani. Bab 948. Raungan Wei Changtian membuat Sun Bo mundur ketakutan. Suara ini terlalu familiar baginya. Ini Bos Wei. Semua orang di aula bingung, oke, kenapa Wei Changtian masih di sini? Itu adalah pria yang memiliki semua kekuasaan dan pengaruh di Provinsi Jiangnan. Meskipun keluarga Sun juga bergengsi, mereka tidak memenuhi syarat untuk memprovokasi orang sebesar itu. Dia segera mematikan puntung rokoknya dan melangkah maju untuk menyambutnya. Bos Wei, apa yang membawamu ke sini? Kami benar-benar tersanjung. Telepon lewat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Wei Changtian menendang tubuh Sun Bo dan menjatuhkannya ke tanah. Dan langkah ini pun membuat semua yang hadir merasa pusing. Apa artinya memukul seseorang saat Anda muncul? Jika kamu berani berbicara dengan Tuan Su seperti ini, percaya atau tidak, aku akan menembakmu. Tuan Su. Keluarga Jiang saling memandang dengan bingung, dan untuk waktu yang lama mereka tidak tahu siapa Tuan Su yang dibicarakan Wei Changtian.
Melihat seluruh provinsi Jiangnan, Wei Changtian adalah tokoh teratas. Pasti hanya ada segelintir orang di Tiongkok yang bisa begitu dihormati olehnya. Dan karakter seperti ini pastilah tipe orang pikun yang duduk di sana tanpa otoritas apapun. Tapi melihat seluruh ruang perjamuan, yang tertua baru berusia 40-an atau 50-an, dan tidak ada seorang pun yang pantas menyandang gelar seperti itu. Dan siapa orang yang dibicarakan Wei Changtian? Wei Changtian mengabaikan Sun Bo dan berjalan ke arah Su Chen, membungkuk dan berkata, Tuan Su, ini karena ketidakmampuan saya dalam melakukan sesuatu. Bagaimana Anda ingin menghadapinya? Katakan saja halo, atau saya bisa menyeret semua orang ini ke kuburan massal dan menguburkan mereka. Saya akan pastikan tidak ada yang tahu. Mendesis. Mendengar pidato Wei Changtian kepada Su Chen, semua orang yang hadir menarik napas dalam-dalam. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa Wei Changtian akan memanggil pemuda itu, Tuan. Dia adalah bos dari seluruh provinsi Jiangnan, tapi dia masih harus merendahkan diri di depan pemuda itu. Bagaimana kita bisa mempunyai kartu seperti itu? Tubuh Sun Bo gemetar. Meski masih belum memahami identitas Su Chen, bahkan sosok seperti Wei Changtian pun harus merendahkan diri di hadapannya. Jika Anda menempatkan diri Anda di hadapannya, saya khawatir saya bahkan tidak akan dianggap sebagai semut. Tapi yang paling menakutkan adalah aku baru saja memarahinya. Jika Anda benar-benar menyalahkannya, hidup Anda akan dalam bahaya. Untuk saat ini, mari kita bicarakan tentang orang-orang ini ketika saatnya tiba. Saya di sini hari ini untuk memberi selamat kepada teman saya. Bos Su, Bos Chen, Anda akhirnya sampai di sini, saya sangat merindukanmu. Li Tian sangat bersemangat sehingga dia berlari turun dari panggung dan memeluk Su Chen dan Chen Tianyu erat-erat. Dengan dua bos yang melindungi saya tidak perlu takut lagi. Ada apa denganmu? Kamu tidak memberitahuku sebelumnya tentang masalah besar seperti pertunanganmu. Jika tetanggamu tidak memberitahuku, aku akan mengira kamu telah diculik. Bos Chen, Anda benar-benar tidak menyalahkan saya untuk ini. Dia membuang ponsel dan kartu telepon saya. Dia tidak mengizinkan saya menghubungi Anda. Su Chen melirik Sun Ying, yang tertegun, dan berkata dengan tenang. Kenapa? Karena Li Tian punya teman malang seperti kita, kamu ingin dia melepaskan diri dari kita. Kata-kata Su Chen diucapkan perlahan dan perlahan, tetapi di telinga Sun Ying, itu seperti palu yang berat, hampir membuatnya muntah darah. Bahkan Wei Changtian memanggilmu, Tuan. Jika kamu masih dianggap sebagai teman miskin, maka tidak akan ada orang kaya di dunia. Tuan Su, ini salah paham, dan saya juga tidak. Di akhir kalimat, Sun Ying terdiam dan bahkan tidak tahu bagaimana menjelaskannya, karena itulah yang dia pikirkan. Untuk anak laki-laki malang seperti Li Tian, temannya pasti ayam dan anjing kampung. Tidak ada gunanya menghubunginya di masa depan, jadi dia mungkin juga menjadi menantu dari rumah ke rumah dan pengawas keluarga Jiang. Tapi siapa sangka Li Tian bisa memiliki teman dengan tangan dan mata yang begitu kuat, bahkan Wei Changtian pun akan menyerah di bawah kakinya. Dan saya baru saja mendengar bahwa Anda ingin Li Tian menikah dengan keluarga Jiang, jadi saya benar-benar ingin tahu, kekuatan dan kepercayaan diri seperti apa yang dimiliki keluarga Jiang Anda. Katakan sesuatu seperti ini. Su Chen bermain dengan pisau dan garpu di atas meja, dan cahaya dingin yang menyala-menyala di depan Sun Ying. Apakah karena asetmu yang puluhan juta, kamu memiliki rasa superioritas? Jika ini benar-benar masalahnya, maka saya akan menawarkan 100 juta untuk membeli nyawa keluarga Jiang Anda. Apakah menurut Anda kesepakatan ini layak dilakukan? Kata-kata Su Chen seperti pisau dingin, menusuk hati keluarga Jiang satu persatu. Habiskan 100 juta untuk membeli hidup Anda. Siapa yang akan melakukan hal seperti itu? Tuan Su, kami tahu kami salah. Kamilah yang meremehkan orang lain. Kami tidak berani melakukannya lagi. Li Tian akan menjadi menantu kami mulai sekarang, dan kami pasti akan mendukungnya. Seperti seorang paman. Keluarga Jiang berlutut dan memohon belas kasihan, karena mereka tahu bahwa pria di depan mereka memang mampu membunuh tanpa membayar nyawa mereka. Jika kita terus mencari cara untuk menyelesaikan krisis saat ini, keluarga Jiang akan benar-benar hancur. Mengembalikan pisau dan garpu, Su Chen berkata perlahan. Li Tian, hari ini adalah hari di mana kamu mengadakan upacara pertunangan, jadi aku tidak ingin darah terlihat di sini. Kamu bisa memutuskan apa yang terjadi selanjutnya. Ya, Bos Su. Li Tian menangis kegirangan. Jika Su Chen dan Chen Tianyu tidak hadir, maka dia akan tamat hari ini. Oke, kamu bisa mengadakan upacara pertunangannya dulu. Aku akan meminta seseorang untuk mengirimimu hadiah ucapan selamat ketika kamu punya waktu. Itu bisa dianggap sebagai sedikit rasa terima kasihku. Bos Su, saya sangat senang Anda bisa datang. Mengapa Anda tidak memberi saya hadiah? Anda orang asing. Jangan lewatkan etika. Jagalah dengan aman. Su Chen memandang semua orang di lobi. Sekarang aku kembali, jika ada yang berani membuat pernyataan tidak bertanggung jawab di depanmu di masa depan, dia adalah musuhku, Su Chen. Katakan padanya sebelumnya untuk menyiapkan peti mati, dan aku akan mengirimnya ke dunia bawah untuk perjalanan. Begitu dia selesai berbicara, Su Chen berbalik dan pergi. Hanya dengan beberapa kata, semua orang begitu kewalahan sehingga mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala dan bahkan tidak berani menatapnya. Setelah keluar dari hotel, Su Chen dan Chen Tianyu kembali ke mobil. Namun tidak lama kemudian, Li Tian pun keluar dan bergabung dengan mereka berdua. Mengapa kamu keluar begitu cepat? Apakah upacara pertunangan sudah selesai? Ini hanya sebuah proses, ini bukan masalah besar. Ekspresi Li Tian sangat bersemangat. Karena Bos Su, keluarga Jiang sekarang menganggapku sebagai leluhur mereka.
Mereka segera mengakhiri upacara pertunangan dan menyuruhku untuk menjaga Bos Su dengan baik dan membiarkan mereka sendirian. Sial, sekelompok anjing meremehkan orang lain. Begitulah masyarakat. Kalau tidak punya kemampuan pasti akan terinjak-injak, jadi kalian berdua akan bekerja keras di masa depan untuk mengharumkan nama dirimu sendiri, kata Su Chen. Aku tahu, Bos Su. Jawab mereka berdua serempak. Ayo pergi, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu, ayo cari tempat untuk berkumpul, lalu aku akan kembali. Bersambung.